Halo, assalamualaikum smart people, ketemu lagi dengan videoku yang terbaru. Hari ini aku akan membahas mengenai salah satu yang lagi viral di dunia maya, yaitu tewasnya salah satu pendaki di gunung. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan mistis atau memang ada pembahasannya dalam ilmu sains? Yuk simak dalam video selengkapnya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya untuk mendapatkan video notifikasi pembahasan aku yang selanjutnya. Sesuai dengan pembahasan aku di awal, hari ini aku akan membahas bagaimana sains berbicara mengenai kejadian yang saat ini tengah viral, yaitu berita di mana salah satu pendaki yang tewas di Gunung Lawu. Di berbagai pemberitaan disebutkan bahwa ini ada kaitannya dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi oleh si korban, bahwa ada beberapa hal perilaku dia yang katanya sangat aneh ketika dia sebelum meninggal dunia. Lalu akhirnya timbullah beberapa pemikiran mengenai hal-hal yang mistis yang mungkin memang terjadi akibat perilaku dia yang terlihat aneh sebelum ditemukannya tewas. Sebelum hal ini berspekulasi lebih lanjut, maka aku di sini akan memberikan bagaimana sih sains berbicara mengenai kejadian-kejadian tersebut. Disebutkan bahwa korban tersebut sebelum tewas itu membuka bajunya sampai merasa kedinginan, padahal suhu di sana kurang lebih di bawah 32 derajat Celcius. Hal itu tentu sangat aneh ketika seseorang merasa dingin namun malah membuka bajunya. Inilah yang akhirnya membuat orang-orang berpikir bahwa korban mengalami sesuatu hal yang disebut kejadian-kejadian mistis. Namun, faktanya dalam ilmu sains ini mungkin bisa terjadi ketika ternyata dia mengalami suatu penyakit atau suatu hal kondisi yang disebut dengan hipotermia. Apa sih hipotermia itu? Hipotermia adalah kondisi di mana tubuh kita mengalami penurunan suhu tubuh di bawah suhu normal biasanya. Biasanya suhu normal ini adalah 35 derajat Celcius. Jadi ketika suhu tubuh kita mengalami penurunan yang sangat drastis, maka akan terjadi yang namanya hipotermia ini. Hipotermia ini ada beberapa tahapan, yaitu yang ringan, sedang, sampai yang paling ekstrim, yaitu di bawah 32 derajat Celcius. Hal ini bisa menyebabkan beberapa gejala. Tentu inilah yang disebut kenapa hipotermia ini sangat mengkhawatirkan dan sangat harus hati-hati ketika kita melakukan pendakian di atas gunung. Saat kondisi tubuh kita mengalami hipotermia, tentu bagian otak kita di bagian hipotalamus ini mengkoordinasi seluruh bagian tubuh kita untuk tetap terasa hangat. Ketika suhu semakin turun dan kita tidak bisa mengkoordinasi tubuh kita untuk tetap hangat, maka dia akan melakukan semua kerja ekstrim agar organ-organ inti di dalam tubuh kita tetap hangat. Nah, inilah yang mengakibatkan gejala-gejala yang bisa timbul, yaitu halusinasi sampai perilaku aneh. Mereka bahkan akan merasa panas meskipun di dalam cuaca yang dingin. Ini diakibatkan oleh bagaimana kinerja suhu tubuh mereka yang harus mendadak dinormalkan ketika di luar tubuh kita ini cuacanya sedang ekstrim. Ketika hipotermia ini menyerang tubuh kita, maka otak secara otomatis akan memberikan sinyal kepada tubuh kita untuk melakukan sesuatu hal agar tubuh kita tetap bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrim. Lalu mengapa penderita hipotermia ini merasakan panas padahal cuaca sedang ekstrim dan dia sedang mengalami hipotermia yang seharusnya menggigil? Ini dikarenakan bagaimana kinerja tubuh kita untuk tetap merasa hangat. Jadi seluruh aliran darah yang seharusnya ada di permukaan kulit kita, di bawah permukaan lapisan kulit kita, ini ditarik paksa untuk bisa menghangatkan bagian tubuh kita di dalam inti tubuh kita, yaitu jantung dan juga otak. Jika hal tersebut tidak mampu juga untuk membuat tubuh kita merasa hangat, maka aliran darah akan dipecah sampai ke bagian seluruh pembuluh darah kita atau bagian-bagian tubuh kita. Ini akan mengakibatkan semua kerusakan dari bagian dalam tubuh kita, termasuk jaringan otak dan juga jantung kita. Ketika otak kita sudah tidak berfungsi secara maksimal, inilah yang akan mengakibatkan paradoxical aneurysm atau kejadian halusinasi. Ini yang membuat seseorang penderita akan mengalami halusinasi, yaitu merasa dirinya tengah dalam suatu keadaan tertentu atau merasa dirinya harus melakukan suatu hal-hal yang tertentu yang sebenarnya seperti seseorang normal, padahal tubuhnya sudah masa kritis hipotermia.
Jadi, ilmu sains tentu dapat berbicara mengenai apa yang terjadi tentang berita yang saat ini tengah viral. Tentu ini ada kaitannya dengan sesuatu hal, tidak hanya hal yang mistis, namun ilmu sains mampu membenarkan apa yang terjadi pada sosok yang dikabarkan tewas saat masa pendakian. Kenapa sebelum kita mendaki di pegunungan kita harus membekali diri kita untuk hal-hal informasi mengenai apa sih bahaya-bahaya yang terjadi ketika kita melakukan pendakian yang tentu suhu lingkungannya berbeda sekali dengan apa yang suhu lingkungan pada umumnya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan semoga informasinya dapat memberikan pengetahuan lebih untuk kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tetap mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan pembahasan menarik yang akan aku bahas di video-video aku yang selanjutnya. Aku akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum.